Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita tetap dalam keadaan yang baik? Saya pasti dan mendoakan semua Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan, demikian juga dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini, itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau untuk kesekian kalinya kami boleh menikmati firman Tuhan dalam acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan, kami ingin belajar terus dan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, supaya kami boleh penuh dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup lurus dan tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Kami terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas topik peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang ketiga. Sekali lagi, peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang ketiga. Untuk bagian yang ketiga ini, saya akan membahas dua hal, yaitu peran Roh Kudus dalam membawa hidup dalam kekudusan dan peran Roh Kudus dalam memberi kuasa. Kita akan membahas kedua hal ini untuk bagian yang ketiga ini. Mari kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu peran Roh Kudus dalam membawa hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus menghubungkan hidup dalam Roh Kudus yang terjadi dalam diri seseorang dengan kemampuan yang diterima dari Roh Kudus untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Itu bisa dibaca dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 13. Kekudusan dihubungkan dengan mematikan perbuatan daging dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas moral yang benar. Dalam hal ini, seorang tokoh teologi yang bernama Bruce Milner dalam bukunya Mengenali Kebenaran Panduan Iman Kristen, dia menuliskan bahwa hal ini menggarisbawahi kenyataan bahwa tidak mungkin memisahkan krisis pembaharuan dari perubahan moral yang menyusul. Menurut istilah teologi, pembenaran tidak dapat dipisahkan dari pengudusan atau proses perubahan moral sepanjang hidup untuk lebih mendekati citra Kristus melalui hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia tentang hidup oleh roh dengan ditandai tidak hidup menurut keinginan daging. Perbuatan daging yang dimaksudkan adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bisa dibaca dalam Galatia 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Roh Kudus menolong orang percaya melepaskan diri dari ikatan perbuatan daging dan memimpin untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi sangat jelas sekali bagaimana peran Roh Kudus supaya setiap orang-orang percaya bisa hidup di dalam kekudusan. Nah, kita akan membahas yang berikutnya. Hal yang kedua adalah peran Roh Kudus dalam memberi kuasa. Tentu kita mengerti bahwa saat menyampaikan argumentasi mengenai asal-usul kuasa yang dipakai Yesus untuk mengusir setan, Tuhan Yesus mengakui Roh Kuduslah yang memberinya kuasa. Ini bisa dibaca dalam Matius pasal 12 ayat 28.
Rasul Paulus juga mengakui dalam menyusun strategi pekabaran Injil, ia mempergunakan cara mendemonstrasikan kuasa di dalam kekuatan Roh Kudus. Ini bisa dilihat dalam 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Hal itu dibuktikan Rasul Paulus pada saat ia mempergunakan otoritas Roh Kudus untuk menghardik tukang sihir dan menjadikannya buta dalam beberapa hari. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-9 sampai 12 dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Mengenai Roh Kudus yang mampu memberikan kuasa, seorang tokoh teologi yang bernama James E. Packer mengatakan bahwa kedatangan Kristus Sang Juru Selamat telah membawa pencurahan Roh Kudus kepada gereja dan dunia. Roh Kudus datang dengan kuasa. Dalam Perjanjian Baru kita melihat kuasa ini diwujudkan di dalam semua cara yang disebut di atas. Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan, dan kemampuan untuk mengatasi pencobaan, dan kemampuan menangkan orang lain melalui pemberitaan firman Tuhan dan kesaksian, dan kemampuan untuk bertindak sebagai saluran kuasa Allah dalam berbagai mujizat, penyembuhan, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus hadir secara berkesinambungan di tengah kehidupan manusia yang dapat dilihat di dalam karyanya dan dapat dirasakan kehadirannya sebagai pribadi. Kesimpulan lain yang bisa didapat, Roh Kudus yang berkarya dalam Perjanjian Lama tidak lain Roh Kudus yang sama yang berkarya di dalam Perjanjian Baru. Hanya saja dalam Perjanjian Baru intensitas kehadiran dan karya Roh Kudus lebih banyak jumlahnya. Kita sudah membahas bagaimana peran Roh Kudus di dalam membawa orang-orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan dan peran Roh Kudus di dalam memberi kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang ketiga ini, khususnya peran Roh Kudus dalam membawa setiap orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan dan peran Roh Kudus dalam memberikan kuasa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.